Kalau kita menghadapi anak-anak seperti ini, kuncinya adalah bagi guru-guru perbanyak aja dengan materi-materi yang membuat mereka tidak emosional. Contoh, project itu sangat bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena tanpa disadarin anak sebenarnya diarahkan untuk berinovasi, tetapi dia tidak merasa terbebani. Jadi kalau kita bicara anak kecil itu sebenarnya lebih enak kalau berbicara dengan anak-anak yang usia SD ya, itu banyakin aja dengan eksperimen, dengan project, dengan portofolio itu bagi mereka tuh adalah suatu tantangan. Tapi kalau kita berbicara sudah anak atas, anak SMP, SMA, itu memang kita lebih banyak kepada IT. Jadi ajak mereka membuat program-program. Itu sih kalau yang saya lakukan di tempat kami, Pak. Tapi yang saya pikir mungkin di awal harus diobservasi dulu ya Bu Ida ya. Jadi kebutuhannya apa? Soalnya itu ada perilakunya. Superiornya oke, tapi perilakunya di mana? Karena tadi saya bilang kalau superiornya kalau perilakunya belum terkendali, apapun materi kelihatannya nggak bisa diberikan ya Bu Ida ya. Jadi ada observasi awal dulu. Biasanya ada assessment ya Bu Ida ya. Assessment awal dia butuh apa, baru nanti PPI-nya bisa mengikutkan dari hasil assessment itu. Lingkungan itu sebetulnya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu sangat berperan sekali bagi anak. Jadi makanya tadi saya ceritakan teman-teman kita di luar negeri itu jantungnya lebih kuat dan lebih percaya ABK-nya. Makanya mereka udah biarin belajar gitu. Untuk mandirinya gitu. Tapi kalau kita kan banyak sekali bantuan-bantuan yang kita berikan pada mereka. Itu aja sih. Sebetulnya jangan sangat-sangat. Jadi udah mulai tepat artinya. Tentunya ini adalah kunci suksesnya anak-anak kita. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau kita ingin bangsa Indonesia terbebas dari kebodohan, ya, artinya ini adalah semua kita harus berperan, terutama adalah orang tua, guru, dan lingkungan. Ayo Bapak Ibu, jangan selalu melihat anak-anak hebat ini adalah bagian dari sebuah masalah di lingkungan kita. Edukasi dulu, makanya dengan salah satu webinar hari ini adalah salah satu sebenarnya lingkungan memberi peran untuk membuka mindset teman-teman untuk bahwa anak-anak hebat ini bukanlah anak-anak yang menjadi permasalahan bagi hidup kita, tetapi mereka adalah anak-anak yang terjebak sebenarnya di dalam zona mereka. Ada satu cerita Bapak Ibu, ini mungkin menjadi suatu motivasi juga untuk Bapak Ibu. Saya dulu punya murid, waktu dia kelas 1 SMP, dia ADHD. Dia melempar kursi kepada guru yang dia nggak suka. Guru itu sampai panik dan istilahnya shock, sampai akhirnya guru tersebut keluar dari tempat saya. Nah, tetapi Bapak Ibu tahu nggak, di kelas 8, kelas 2 SMP, dia mulai melihat bahwa guru yang dia senangin dan mana guru yang tidak bisa klik dengan hatinya. Kalau dia senang, dia akan ngikutin. Tapi Ibu tahu tidak, di saat kelas 9, anak ini 180 derajat berubah. Dan anak ini masuk di Taruna Nusantara. Ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang saya katakan bahwa tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Makanya saya sering sekali kalau misalnya ada sesuatu ada hal-hal orang-orang atau pakar-pakar yang selalu tidak bisa membuat motivasi pada diri saya. Saya katakan saya akan lebih percaya dengan apa yang telah saya lihat. Karena saya kebetulan di Emerald itu kita berdiri dari tahun 2003. Memang kami concern benar dengan anak berkebutuhan khusus itu tahun 2006. Saya bisa sangat melihat anak-anak perkembangan kami. Ada yang menjadi artis, ada yang juga menjadi reporter di California. Itu adalah sesuatu hal yang kalau saya katakan ini tidak ada yang kata-kata yang bahwa tidak mungkin. Tetapi ayo kita kembali bahwa ini adalah bisa.
Kalau kita mau seperti itu Bapak Ibu. Jadi berbesar hatilah Bapak Ibu guru yang hebat. Kalau saya katakan orang tua yang hebat, kita dititipkan anak-anak hebat ini, artinya untuk kita selalu melihat bahwa di balik kekurangan yang ada sebenarnya mereka itu memiliki kelebihan yang sungguh luar biasa. Tadi seperti saya katakan tadi, ada murid saya untuk mata pelajaran memang dia tidak bisa mengikuti, tetapi pendengarannya sangat luar biasa. Dan anak ini sekarang masuk universitas khusus untuk musik di Belanda, yang artinya ayo kita jangan melihat anak-anak dengan sisi yang negatif saja. Nah, PR kita memang PR saya pribadi, mungkin untuk kalangan menengah ke atas itu tidak bermasalah, tetapi bagaimana dengan menengah ke bawah? Jangan pernah patah semangat Bapak Ibu. Meskipun anak-anak ini menengah ke bawah, tetapi dia adalah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan mereka itu adalah di tangan kita. Lingkungan sangat berperan dan ayo kita sama-sama bergotong royong, sama-sama kita memperhatikan anak-anak hebat ini. Semuanya tentunya memiliki sesuatu hal yang sudah digariskan dengan Allah, yang kita memang harus terus menjadi pemotivasi mereka. Karena saya itu selalu berpikir begini, kalau gurunya memiliki hati tidak seperti tidak ikhlas, kalau saya bilang ya, ini anak kayak magnet. Jadi kalau gurunya ada rasa kegundahan di hatinya, mereka itu akan mereka itu tidak bisa tenang gitu. Tapi coba kita berusaha untuk tenang, kita pasrahkan sama Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa mereka tentunya akan memahami apa yang kita mau, dan mereka bisa kok Bapak Ibu. Tadi sebenarnya sudah ada jenis-jenisnya, itu secara materi itu bisa dilihat nanti dengan Ibu Siti Aisyah. Tetapi sebenarnya kalau untuk anak-anak di sekolah reguler atau sekolah umum, itu yang paling mencolok adalah yang pertama, di usia 7 tahun dia belum bisa baca dan tulis. Nah itu Bapak Ibu harus sudah mulai memilah si anak ini. Kalau dia tidak bisa baca dan tulis, coba kalau ini kita berbicara belum masa ini ya, belum masa pandemik ya. Nah kalau kita berbicara belum masa pandemik, coba Bapak Ibu perhatikan letak duduknya si anak, terlalu jauh apa terlalu dekat. Nah itu memang perlu analisa, memang perlu analisa yang panjang kalau saya katakan. Yang kedua, kalau kita orang kampung ya selalu mengatakan anak ini kok nakal banget gitu loh, pecicilan, nggak bisa diem gitu loh. Kita ngasih tahu misalnya ayo duduk, paling anak itu nengok kita sebentar, dia tetap aja dengan, kalau saya katakan dengan dunianya. Nah itu artinya Bapak Ibu harus mulai mendiagnosa bahwa ini anak ada salah satu problem di konsentrasinya. Jadi memang perlu penanganan khusus. Kalau anak nggak bisa diem Bapak Ibu, tapi masih bisa tektok. Kalau saya katakan masih bisa tektok dua arah, masih bisa diajak bicara meskipun dia muter-muter kelas, gangguin teman-temannya. Itu coba dikasih kegiatan yang banyak menguras tenaganya dia. Contoh, kalau teman-temannya lagi belajar, ini saya bicara misalnya kelas 1 SD ya, misalnya lagi belajar tentang benda yang kasar dengan benda yang halus misalkan. Nah, untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa nerangkan atau memberi gambar-gambar. Untuk si anak ini, dia suruh cari mana benda yang kasar, suruh cari aja. Jadi dia nanti belajar tuh bagaimana nyari batu, dia lihat kasar enggak gitu. Dan itu memang kita kuras tenaganya dia gitu loh. Terus misalnya benda halus, artinya dia kan nyari benda yang halus seperti apa gitu. Jadi dibikin dia sibuk gitu loh. Dan itu memang setelah dia mendapatkan itu, dia harus mengembalikan ke kita, ke gurunya gitu, sebagai bentuk tanggung jawab.
Jadi memang banyak hal Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan dengan waktu 20 menit atau dengan tanya jawab hanya webinar dari jam 3 ini sampai posisi jam ini nih, bagi saya itu masih kurang sebenarnya bagi kita pendidik. Karena dengan anak-anak berkebutuhan yang berkebutuhan khusus ini, anak-anak hebat ini memang perlu waktu yang panjang. Jadi bukan berdasarkan teori, tetapi harus berdasarkan dari pengalaman. Nah, itu sih kuncinya. Makanya tadi nanti Ibu Siti Aisyah nanti kan ada kontak tuh tadi. Monggo silahkan Ibu mengontak langsung dengan saya. Saya sangat senang kalau bisa membantu semua bangsa ini, negara ini agar terbebas. Kita tuh tidak bisa bebas 100%, tapi meminimalkan. Jadikan anak-anak generasi kita ini, penerus kita ini menjadi generasi yang lebih hebat lah. Tapi saat ini ABK itu ada 2. Yang saya tahu adalah ABK betul-betul karena sama Allah ditakdirkan ABK sejak lahir, atau memang tadi Bu Farida sudah menerangkan banyak sekali macam-macam arah. Dan yang terbaru adalah ABK karena salah pengasuhan. Banyak sekali sekarang. Anak tantrum karena kurangnya kasih sayang, karena dia dibully, menjadi ABK. Jadi saya pikir butuh kalau di sekolahan orang betul memahami ke-ABK-an murid-murid kita. Kadang ada orang tua aja nggak tahu loh kalau anaknya berkebutuhan khusus. Jadi memang betul Bu Farida, nggak cukup waktu kita hanya sebentar untuk mengetahui apakah anak itu ABK atau tidak. Butuh waktu banyak, observasi banyak, treatment berkali-kali, baru kita berbicara anak itu, melabelkan anak itu ABK. Dan itu juga harus orang ahli loh ya, bukan orang sembarang boleh ngomong. Hanya karena tadi Bu Farida cerita, karena anaknya pecicilan, terus dibilang hiperaktif. Waduh, saya kadang kaget, kok bisa ya orang sekarang melabelkan cepat sekali. Jadi seperti itu, jadi treatmentnya itu nanti, ya saya lagi, belajar. Karena kurikulum di SMK itu kan memang ada syarat-syaratnya. Salah satunya misalnya kalau dia buta warna, kenapa dia nggak boleh? Karena memang ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Misalnya kalau di kimia, menukar-nukar zat kimia, misalnya seperti itu. Kalau dia nggak tahu warnanya kan juga bahaya. Mungkin itu. Jadi bukan itu membedakan dia, tapi insya Allah malah itu menjadikan dia lebih aman gitu. Kan sekolah itu harusnya aman dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau saya pribadi hampir mendekatin sama lah sepakat dengan Ibu Lilis. Artinya begini, untuk anak-anak ABK ini kita lebih fokus aja kepada life skill-nya mereka. Tentunya SMK ini kan banyak sekali ya Pak ya, program-programnya, ada tata boga, tata busana, mesin dan sebagainya. Nah, mungkin lebih fokus kepada life skill-nya saja supaya apa, di saat anak-anak ini keluar dari SMK sudah lulus, anak-anak ini bisa hidup mandiri Pak. Jadi memang syarat untuk buta warna itu memang bagian dari seperti yang tadi Bu Lilis katakan, bahwa sangat berbahaya jika misalkan dia ngambil apoteker atau kesehatan, itu nanti bermasalah Pak, seperti itu.